Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mengucap syukur bahwa kita masih diberi kesehatan untuk bisa datang beribadah. Meskipun melalui virtual, tetapi kiranya hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus datang beribadah pada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Ku Ada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena kami yakin Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami, melayakkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami bisa dipersatukan kembali dalam ibadah hari ini, ibadah tengah minggu. Dan hari ini kami akan persiapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Firman Tuhan di ibadah tengah minggu ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk mewakili pembacaan firman Tuhan di hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tema renungan hari ini adalah berkat bagi yang cinta damai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang memahami kata damai itu berarti tanpa masalah. Damai itu harus aman. Damai itu jauh dari kata perbedaan dan perselisihan maupun pertengkaran. Inilah yang dikatakan dengan damai yang membuat bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada banyak arti dan teori tentang damai atau perdamaian. Pengertian yang paling banyak dipahami adalah tidak adanya perang atau konflik kekerasan. Tidak adanya masalah maupun perselisihan di antara satu sama lain. Oleh sebab itu, konsep dunia tentang damai adalah tidak adanya kesulitan atau bisa dikatakan dengan dalam kondisi yang baik-baik saja dan aman. Atau sederhananya, tidak adanya masalah. Sementara dari faktor penyebab, pemahaman tradisional menyatakan perdamaian akan tercipta ketika seseorang memiliki rasa kedamaian dalam dirinya sendiri. Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta bisa memicu terjadinya konflik kekerasan atau perselisihan secara terbuka. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang yang positif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam hal ini bukan berarti damai itu tanpa masalah atau tidak adanya perselisihan. Damai adalah ketentraman batin dan ketenangan di tengah-tengah amukan masalah atau persoalan. Karena sejatinya damai itu berbicara bukan tentang sesuatu yang diakibatkan datangnya dari luar, namun damai itu berbicara tentang sesuatu yang berasal dari dalam hati dan hidup orang tersebut yang memiliki relasi atau hubungan yang kuat antara dirinya dengan Allah yang mempengaruhi orang-orang sekelilingnya dan memberi pengaruh positif meskipun dengan situasi dan keadaan yang bermasalah. Inilah karakter yang kuat yang dimiliki seorang Ishak, yaitu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, memiliki kedamaian dalam dirinya sendiri, yaitu berdamai dengan dirinya sendiri, dan memiliki pengendalian diri yang kuat sehingga mampu mengontrol emosi dan pikirannya di tengah persoalan dan masalah hidup yang berat dihadapinya. Kita dapat melihat pada saat dirinya menghadapi masalah demi masalah yang datang silih berganti menimpa dirinya dan keluarganya. Dimulai dari masalah kelaparan di negerinya sendiri yang sering terjadi, yang harus mendorongnya keluar dari rasa amannya untuk mengungsi, pindah dari daerah asalnya, dan harus memikirkan agar dirinya dan keluarganya bisa terhindar dari masalah kelaparan yang saat itu dihadapinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang hebatnya dari cerita ini adalah di tengah masalah hidup yang berat dan kegoncangan keluarga akibat kelaparan, Ishak memiliki hati yang taat pada Tuhan. Artinya seperti ini Bapak Ibu, masalah boleh ada, namun Tuhan tetap menjadi nomor satu. Masalah tidaklah membuat Ishak jauh dari Tuhan, malah masalah membuat Ishak lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melihat ketika Ishak menabur di tanah perantauannya, yaitu Filistin, Ishak diberkati Tuhan. Pada saat Ishak mengalami berkat Tuhan di tanah rantauannya, bukannya Ishak mengalaminya tanpa masalah,
Ishak juga mendapat masalah, meskipun masalahnya tidak lagi berbicara tentang kelaparan, melainkan iri hati dari seorang Raja Abimelek yang melihat betapa Ishak sangat diberkati Tuhan, yang akhirnya membuat keputusan raja untuk mengusir Ishak agar keluar dari daerahnya. Sebagai pendatang atau perantauan, Ishak tidak ada pilihan dan keluar dari daerah itu dan memilih untuk tinggal di lembah Gerar. Disinilah Ishak memulai kembali dari nol atau dari awal kehidupannya. Dan di sini jugalah Ishak terus mengalami masalah demi masalah yang datang silih berganti, seolah tidak mau pergi dari hidup seorang Ishak. Dimulai dari menggali sumur yang pertama, yaitu Esek, berhasil. Dan kemudian mengalami pertengkaran dengan warga setempat, membuat Ishak harus mengalah dan mencari sumur yang lain. Kemudian berhasil mendapat sumur yang kedua, yaitu Sitna. Namun kembali lagi mengalami masalah yang sama, yaitu mengalami pertengkaran. Lagi-lagi Ishak harus belajar mengalah dan mencari sumur yang baru. Dan untuk sumur yang ketiga inilah Tuhan memberi kelonggaran pada Ishak dan tidak ada pertengkaran lagi. Maka dinamakannya lah Rehobot atau tempat yang luas. Dari sinilah Ishak terus mengalami berkat Tuhan dan terus mendapat sumur yang baru, yaitu Sheba. Dari semua masalah Ishak yang kita lihat hari ini, secara akal sehat, itu semua adalah hak dan kepemilikan Ishak yang sah dari kerja kerasnya. Namun, ketika Ishak diperlakukan dengan tidak adil, haknya diambil orang, dan buah kerja kerasnya dicuri orang, Ishak tidak panas hati. Ishak tidak benci ataupun memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam dan merebut kembali haknya. Malah sebaliknya, Ishak merelakannya dan melepaskannya. Meskipun harus dimulai kembali dari nol, dan pasti itu bukanlah suatu perkara yang mudah, namun Ishak tahu bahwa Tuhan menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ciri berkat bagi orang yang cinta damai. Hidupnya tidak melihat pencapaian harta yang dimilikinya. Hidupnya tidak dilekatkan kepada benda yang dimilikinya. Hidupnya juga tidak disandarkan pada sakit hati ketika haknya diambil. Hidupnya juga tidak iri pada keberhasilan orang lain. Hidupnya juga tidak tamak atau rakus akan harta orang lain. Namun hidupnya dilekatkan atau disandarkan kepada Tuhan. Dan hidupnya disandarkan kepada apakah ada damai dari semua yang dimilikinya atau tidak. Kalau hanya ada pertengkaran dan kebencian, maka dia lebih memilih untuk merelakannya dan melepaskannya. Karena dirinya percaya Tuhan menyertainya. Dan memang benar Tuhan menyertainya. Baik dalam suka maupun di dalam duka, tangis. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan rasa sakit, dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang sedih, yang terus-menerus mendatanginya berulang-ulang kali. Tanpa ada rasa bosan di setiap usaha dan pekerjaannya. Dan berulang kali kegagalan merintangi jalannya. Dan banyaknya lawan yang ingin menjatuhkannya di dalam keiri dan kebencian mereka. Ingin menggagalkan dan menutup jalannya. Namun, semuanya itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup orang yang cinta damai.
Tuhan akan selalu berjalan di depannya. Mengubah kutuk menjadi berkat. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mengubah sakit menjadi sehat. Mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Mengubah duka menjadi suka. Dan Tuhan akan selalu berjalan di depannya untuk membuka setiap jalan dan pintu yang sengaja atau tidak disengaja oleh orang-orang yang membenci dirinya. Dan akan memberi keberhasilan demi keberhasilan. Berkat demi berkat. Sampai setiap orang yang menghina dan membenci dirinya melihat dan tahu bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan dirinya dan berjalan di depannya. Inilah berkat bagi orang yang cinta damai. Sekalipun orang mereka-reka yang jahat terhadap dirinya, namun Tuhan merekakan yang baik terhadap dirinya. Kiranya kita semua jangan pernah bosan dan berhenti untuk menjadi orang yang mengutamakan Tuhan. Untuk menjadi orang yang cinta damai. Dan untuk menjadi orang yang pembawa damai. Bagi keluarga kita. Bagi gereja di mana kita bergereja hari ini. Dan bagi semua orang. Amin. Dengan segala pergumulan dan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, kita masih punya Tuhan yang sanggup mengangkat segala permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup. Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, hari ini kami datang bersama setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah hari ini. Kami bersama-sama membawa pokok doa syafaat kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah ada bersama dengan kami dan Allah mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dan setiap doa kami tidak ada yang sia-sia karena kami percaya rencana Tuhan bagi setiap doa kami tepat dan indah pada waktunya. Hari ini kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang hari-hari ini dalam pergumulan, baik dalam pergumulan ekonomi, baik di dalam pergumulan pekerjaan,
baik dalam pergumulan relasi mereka antara suami dengan istri, suami dengan anak, bahkan ibu dengan anak, ibu mertua dengan anak mantu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan terus yang menopang dan memberi kekuatan bagi mereka, bahwa apapun kondisi rumah tangga mereka hari ini, terpurukkah mereka dalam ekonomi, terpurukkah mereka dalam keuangan, dan hari ini mereka berjalan sendirikah dan tanpa ada orang yang memberi jalan keluar bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka bahwa Allah peduli, Allah masih sanggup menolong mereka, bahwa Allah punya jalan keluar bagi hidup mereka. Apapun mereka alami hari ini, kegagalan demi kegagalan, bahkan sakit yang mereka alami, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan memberi jalan keluar, yang tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu membela perkara mereka, dan Allah akan menjadikan segala pergumulan mereka indah dan tepat pada waktunya, dan kuatkan dan teguhkan langkah iman mereka dalam mengiringi dan berjalan melalui setiap masalah mereka, bahwa Allah berjalan di depan mereka, Allah terus mendampingi mereka dan memberi mereka jalan keluar demi jalan keluar. Meskipun mereka saat ini belum merasakannya, tapi Allah selalu terlibat di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Biar kiranya Tuhan hari ini mereka yang saat ini sedang bergumul tentang pendampingan anak-anak mereka, mereka yang saat ini sibuk dengan pekerjaan dan mereka bingung untuk mencari bagaimana anak mereka didampingi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberi jalan keluar, kiranya Tuhan terus memberi pendamping yang tepat, yang terbaik sesuai dengan anak-anak mereka, Tuhan, yang sabar, yang mau mendampingi anak-anak mereka. Kami juga berdoa kiranya rumah tangga mereka, keluar masuk mereka selalu diberkati dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kesehatan rohani, kesehatan jasmani Tuhan selalu tambahkan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap jemaat yang sudah berusia lanjut. Kiranya Tuhan penghiburan dan kekuatan selalu Tuhan taruh dalam hati setiap jemaat yang usia lanjut hari ini, bahwa sama seperti Tuhan memanggil mereka di usia muda, sama seperti Tuhan menyertai mereka di usia muda, sama seperti Tuhan memakai mereka di usia muda, sampai masa tua pun mereka tidak pernah dibiarkan sendiri. Anak cucu mereka diberkati, bahkan setiap cita-cita dan harapan mereka dan doa daripada Opa Oma ini Tuhan selalu dibukakan jalan, selalu diberi jalan keluar. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mari jaga kesehatan baik jasmani maupun rohani dari para setiap jemaat-jemaat yang sudah berusia lanjut. Dan biar kiranya di usia lanjut ini Tuhan tidak menjadi penghalang bagi Opa dan Oma untuk terus melayani Tuhan, untuk terus semangat dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi mereka terus merasakan bahwa Tuhan selalu baik dan sungguh sangat teramat baik di dalam setiap masalah kesendirian mereka, di dalam setiap masa-masa mereka terus mencari bahwa Tuhan, sampai saat ini kami tidak pernah melihat bahwa Tuhan meninggalkan setiap Opa dan Oma. Dan biar Tuhan berperkara dan Tuhan terus memakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan, dan semangat dan sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu tambahkan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat yang saat ini sedang berusia lanjut. Kami juga berdoa untuk terutama jemaat-jemaat yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami tahu bahwa Engkau Allah, dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, yang mengerti dan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kami berdoa hari ini, jika ada jemaat yang sakit di bagian tubuh manapun dan mungkin sudah masuk keluar rumah sakit, tidak bisa kunjung sembuh, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang memulihkannya, dan Tuhan yang memberi kekuatan dan memberi penghiburan bahwa Allah mampu dan Allah sanggup. Apapun hari ini pergumulannya, sakit yang dia alami, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, karena imannya pada Yesus Kristus yang membuat hidupnya dan dirinya saat ini segala sakit yang dialami hari ini sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Tapi pun kalau memang hambamu ini Tuhan diizinkan untuk mengalami melewati setiap sakit penyakit yang mungkin belum bisa disembuhkan, kuatkan dan teguhkan iman dan keyakinan hambamu bahwa dalam masa sakit pun Allah punya rencana, Allah punya tujuan. Dan biarlah hambamu ini terus memuliakan Tuhan di dalam masa sakitnya, di dalam masa-masa kehidupan yang harus membuat dirinya terus merenung bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri sekalipun dalam keadaan sakit. Dan biarlah Tuhan iman dan keyakinan tetap berpegang teguh bahwa Allah punya rencana dan tujuan yang baik sekalipun dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan juga proses setiap jemaat yang sakit, baik kena COVID
baik yang hari ini dalam proses pemulihan, kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan turut terlibat dalam proses pemulihan dan segala sakit penyakit yang mereka alami hari ini. Di dalam nama Yesus juga kami berdoa, menyerahkan gereja-gereja cabang, yang hari ini juga Tuhan terus bekerja dan berkarya. Dan terus kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib di gereja-gereja cabang. Kiranya Tuhan memberkati gereja cabang GKMI Salatiga cabang Sumberjo bersama dengan Pak Darsono sebagai hamba Tuhan, bersama dengan istri, bersama dengan para pengurus maupun jemaat Sumberjo maupun Jangklengan. Kiranya pertolongan Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan, penghiburan dan beri hikmat marifat Tuhan yang terus menguatkan hamba-Mu, sehingga setiap visi misi Tuhan, setiap pekerjaan dan ladang Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun sukar, hamba-Mu terus dihibur, hamba-Mu terus dikuatkan bahwa Allah berjalan di depan. Hamba-Mu Pak Darsono bersama dengan setiap para pengurus, baik yang berada di Jangklengan maupun Sumberjo. Kami berdoa juga menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan gereja cabang Sumberjo, biar tangan Tuhan yang terus mendampingi dan tangan Tuhan terus membuka jalan buat gereja cabang Sumberjo. Kami juga tidak lupa menyerahkan gereja cabang GKMI Salatiga cabang Cukilan, biar kiranya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang berada di cabang Salatiga Cukilan maupun dengan para pengurus dan jemaat Tuhan di sana. Biar kiranya Tuhan terus hibur dan Tuhan terus menguatkan iman dan keyakinan mereka bahwa Allah punya rencana besar bagi setiap jemaat dan gereja di Cukilan, dan bahwa Allah terus sedang bekerja bagi mereka dan mereka terus semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan gereja Tuhan GKMI Salatiga, Pendeta Endang dan Pendeta Paul yang mengembalakan di tempat ini bersama dengan para majelis dan staf administrasi di gereja di tempat ini dan para pekerja di gereja GKMI Salatiga. Kiranya tangan Tuhan yang terus menguatkan, biar kiranya tangan Tuhan terus memberkati keluar masuk para hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan para pengerja di tempat ini, dan biar terus menjadi berkat dan saksi Tuhan dan terus menjadi pembawa damai bagi banyak orang, khusus bagi gereja, bagi keluarga dan bagi masyarakat sekitarnya di Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.